Salam saudara yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk masuk di hari yang sekarang, minggu pertama di 3 Januari di 2021 ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat tahun 2020 yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan sekalipun, tapi Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa menjadikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat tahun baru. Hari ini masih segar ya, masih segar tahun barunya. Walaupun Batam disambut dengan hujan yang begitu deras nonstop sampai sekarang masih hujan, tapi kita percaya bahwa hujan-hujan rohani akan terus juga mengalir dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kita akan semakin diberkati, kesehatan kita semakin membaik, ekonomi kita semakin membaik, dan kedekatan kita sama Tuhan juga semakin membaik. Amin. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kita hari ini, mengingat hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Yang pertama adalah tuntunan Tuhan di tahun 2021. Dalam Keluaran 33 ayat 1 dan 23, di mana di sana tentang bagaimana Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada satu ayat yang sangat luar biasa yang Musa katakan. Di ayat 15 dikatakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Tentu saja segudang rencana, harapan, dan keinginan kita bawa memasuki hari baru di tahun baru ini. Kita berharap semua kegagalan di hari-hari yang lalu takkan terulang lagi. Kita berharap apa yang tidak terpenuhi di 2020 akan terpenuhi 2021. Atau mungkin kita masih memendam hal yang mengecewakan sampai di 2021 ini. Namun saudara, ada hal kabar baik yang perlu saudara tahu. Untuk memulai tahun ini, jangan lupa perkatakan perkataan yang sama. Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara yang terkasih, sering sekali kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, padahal Tuhan selalu ingin ada bersama kita. Dari ayat ini, Musa dengan sangat berani dia bilang, "Tuhan, kalau enggak kau suruh, enggak usah aku pergi. Kalau enggak kau bimbing, enggak usah aku pergi." Namun sering sekali kita sebagai umat manusia, kita merasa kita bisa sendiri, ya. Tanpa kita sadari kita bisa sendiri. Tanpa kita udah berjalan di jalan yang seolah-olah sudah oke semuanya. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kita lupa untuk meminta bimbingan dari Tuhan. Seringkali mungkin Tuhan hanya menatap kita. Oh, silahkan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Padahal Tuhan sudah siap-siap ingin membimbing kita. Saudara, mari dengan rendah hati, dengan setulus hati katakan kepada Tuhan untuk memulai minggu-minggu kita, untuk memulai hari-hari kita di 2021 ini. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, bimbing aku. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, tuntun aku ke jalan-Mu yang benar di tahun 2021 ini. Kalau tidak Tuhan bimbing, jangan suruh aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Nah, ini perlu kepekaan, karena sering sekali Tuhan sudah suruh kita lakukan, namun kita tidak lakukan. Ini yang bisa repot, saudara. Karena itu butuh hati yang peka, telinga yang peka untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang sudah terjadi di tahun 2020 tidak bisa diulang lagi. Bahkan apapun mungkin yang rencana kita di 2020 kita ingin genapi di 2021, belum tentu, saudara. Karena itu rencana kita yang gagal di 2020, kita nggak tahu apakah Tuhan akan genapi di 2021 atau memang itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu move on, kita perlu pindah kepada kehendaknya Tuhan. Amin.
Nah, sering sekali kita bertanya, mengapa aku gagal? Mengapa rencanaku berantakan? Mengapa keinginanku belum juga terwujud? Mungkin selama ini kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak tahu. Kita merasa mampu tanpa perlu bimbingan Tuhan. Merasa tak membutuhkan campur tangan Tuhan. Nah, bagi Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan adalah tugas yang tak mudah bagi Musa. Karena itu Musa sangat membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan sejak awal, penyertaan Tuhan atas mereka sungguh nyata. Setia terhadap Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Saudara, seringkali di tengah jalan kita jatuh. Seringkali kita memang memulainya dengan penuh semangat. Kita memulainya dengan penuh sukacita. Kita memulainya dengan berapi-api. Kita memulainya dengan doa. Namun setiap bulan-bulan yang kita lewati, loh Tuhan sudah 3 semester. Oh loh Tuhan sudah 3 bulan menjalani tahun ini. Tapi belum juga. Sudah 6 bulan menjalani tahun ini. Tapi belum juga. Sudah 9 bulan tapi belum juga. Sudah 12 bulan atau sudah setahun tapi sama aja. Nah, kenapa kita sering terjadi mengalami itu? Itu karena kita lupa. Di tengah jalan kita sering kali berpaling. Nah, makanya pagi hari ini kita diingatkan, minta bimbingan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, jangan biarkan aku berpaling dari penyertaan Tuhan. Jangan biarkan aku berpaling dari bimbingan Tuhan. Sejak aku memulai sampai nanti aku mengakhiri, aku mau terus dalam bimbingan Tuhan. Nah, itu yang pertama saudara, tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini. Dan yang kedua, kita harus belajar melihat Tuhan dalam hal apapun. Dalam segala penuh sukacita, penuh kegagalan, penuh kebahagiaan, penuh air mata, kita belajar untuk terus ada dalam Tuhan. Yang kedua adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 43 ayat 1-7. Nah, di sana banyak dikatakan, jangan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ada satu yang perlu kita tahu, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini sudah dipanggil dengan sebutan nama kita. Nah, bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara harus ingat satu hal, jangan takut. Ya, menghadapi 2021 ini jangan takut. Nah, kalau kita takut, maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan akan membimbing kita menyeberang air itu, atau menyertai kita saat kita melalui sungai-sungai. Ketika kita takut, kita akan rasakan bahwa kita sedang hanyut. Kita akan rasakan bahwa kita tenggelam. Kalau kita takut, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita dari api yang bisa menghanguskan. Jika kita takut, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita dalam situasi-situasi sulit. Makanya karena itu pagi hari ini, yang pertama tadi saya katakan dalam tuntunan Tuhan, dan yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Badai apapun yang akan kita hadapi di 2021 ini, jangan takut. Sungai, gelombang, ombak, apapun yang akan kita hadapi, jangan takut. Tuhan akan menyertai satu hal ini, yaitu jangan takut. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya Tuhan apapun yang sudah dia katakan, dia akan tepati. Firman-Nya adalah iya dan amin. Ketika dia mengatakan jangan takut, janganlah takut. Jangan lagi bimbang. Jalanin tahun ini bersama dengan Tuhan. Lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara. Apa yang menjadi bagian saudara? Yaitu melakukan apa yang dia firmankan. Kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, kata Tuhan, jangan takut, maka saudara janganlah takut. Tindakan saudara adalah jangan takut. Salah satu ciri-ciri tidak takut adalah tidak membicarakan apa yang membuat dia khawatir. Ya, kalau saudara khawatir dengan satu hal, jangan bahas itu. Jangan bahas. Aku takutlah begini, aku takutlah begitu sama Tuhan. Saudara enggak saudara bahas, iblis jadi tahu. Jadi karena itu saudara jangan takut.
Dan ada lagi saudara yang perlu mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengingat COVID-19 sampai sekarang juga belum kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, bahwa malapetaka, penyakit sampar tidak akan menimpamu. Saudara, godaan banyak, tantangan banyak, kesehatan sekarang banyak dirampas. Tapi saudara, Tuhan yang berfirman, jangan takut. Jangan takut. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 1, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 ini sampai ke bawah. Ada banyak firman Tuhan yang sangat luar biasa yang saudara bisa mulai di tahun 2021 ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan suatu di tengah jalan saudara putus asa. Saudara tahu Petrus waktu dia berjalan di atas air, kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atasnya. Tuhan mengatakan, berjalanlah Petrus. Petrus dapat berjalan di atas air ketika dia memandang Yesus. Namun ketika dia memandang badai, Petrus mulai tenggelam. Dan dia bilang, Tuhan tolong aku. Saudara, jangan lihat masalah kita. Jangan lihat badai kita. Jangan lihat apa yang sudah menghancurkan kehidupan kita lagi. Karena itu bisa membuat kita tenggelam dan lupa akan Tuhan. Bahkan kita bisa ketakutan. Tapi lihatlah Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di atas air itu. Kita bisa berjalan di atas badai itu bersama dengan Tuhan. Lihat Tuhan, jangan lihat badai hidup kita. Saya nggak tahu badai hidup apa yang akan menimpa kita semuanya. Tapi saya percaya ketika kita tidak takut, ketika kita minta bimbingan Tuhan, ketika kita memandang mata kita kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan jatuh. Sekali lagi saya katakan, jangan takut bimbingan Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau adalah penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami. Engkau sudah menuntun kami, dan kami mau Tuhan untuk memutuskan untuk tidak takut dalam menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Engkau. Berkati semua jemaat Salom Bapa. Berkati semua para anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Berkati semua orang-orang siapapun yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saya akan berkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau. wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.